Seorang pelajar SMA tewas akibat sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil minibus di Jalan Raya Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa malam. Korban tewas akibat menderita luka berat di kepala dan motornya ringsek. Korban bernama Andika Wahyu, warga Jati Agung, Lampung Selatan. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan panjang. Kecelakaan bermula saat korban sedang melaju dari arah Jatimulyo menuju Karanganyar, Lampung Selatan. Kecelakaan dipicu motor korban mendadak putar arah dan saat bersamaan datang mobil minibus dari arah lawan hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Motor itu langsung belok. Mobil dari arah Karanganyar menuju Jatimulyo. Oh, dia mau putar balik? Si mobil. Mobil udah sesuai jalurnya mobil. Kalau mobil sudah sesuai dengan jalurnya dari arah Karanganyar menuju Jatimulyo. Sedangkan si motor ini, si korban ini dari arah Jatimulyo menuju Karanganyar, cuma dia putar balik. Nah, pas putar balik ini yang dia nggak sesuai. Kalau posisinya kebetulan saya itu habis tempongnya, habis salib. Untuk kecepatan lumayan kencang lah. Sementara itu, pengemudi minibus menderita luka ringan akibat terkena serpihan kaca depan yang pecah. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Lampung Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji Rabu pagi menggeledah kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Mesuji. Penggeledahan ini terkait pengusutan dugaan korupsi dana bantuan operasional kegiatan atau BOK penyuluh KB tahun anggaran 2020 yang merugikan negara sekitar 1 miliar rupiah. Petugas menggeledah ruangan pegawai, gudang, ruang kabit dan sekretaris hingga ruang kerja kepala dinas. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 5 jam dan petugas menyita berkas sebanyak 2 box. Pada hari ini melaksanakan salah satu kewenangan kami di bidang tindak pidana korupsi, melakukan penggeledahan terhadap Dinas BOKB terkait dengan perkara tindak pidana korupsi bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2020. Hari ini kami mendapatkan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik dalam rangka untuk pembuktian dan penyidikan. Jadi berapa jumlah berkas yang kita amankan yang dibawa ke kejaksaan? Ada 2 box. Ada 2 box sama 1 koper. Ya. Bang, nantinya ini indikasinya ke arah mana sih bang? Untuk ada tersangkanya apakah kabit atau usulan luar kabit atau seperti apa? Oh, itu nanti itu. Yang jelas kami sekarang sedang melakukan pekerjaan. Tim jaksa kami sedang melakukan analisa data-data dan dokumen yang kami dapatkan. Nanti perkembangannya kami informasikan lagi. Pengusutan dugaan korupsi di kantor PPKB Mesuji ini masih dalam penyelidikan. Tim penyidik telah memeriksa beberapa saksi, namun belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Musaki melaporkan dari Mesuji. Dua orang kaya diringkus tim Ranmor Polresta Bandar Lampung karena menggelapkan belasan mobil rental. Tersangka bernama Hari Yusuf, warga Raja Basah, dan Yuan Sugianto, warga Tanjung Karang Barat. Keduanya adalah para pengusaha perumahan komersil di Bandar Lampung. Total mobil yang digelapkan para tersangka sebanyak 16 unit dan kini yang sudah diambil polisi sebagai barang bukti baru berjumlah 12 unit. 4 sisanya masih dalam pencarian. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap para tersangka merental mobil secara bulanan. Mobil sewaan itu kemudian dijual tersangka kepada penadah seharga 30 hingga 40 juta rupiah. Untuk modus operandi, pada bulan April 2024 sampai dengan Juni 2024, tersangka telah menyewa atau merental mobil sebanyak 16 unit dari beberapa pengusaha rental di Bandar Lampung dengan alasan mobil tersebut akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional pada usaha developer milik tersangka. Namun tanpa seizin dari pemilik kendaraan, tersangka telah mengadakan 16 unit mobil tersebut kepada pihak lain dengan nilai gade sekitar 30 juta sampai dengan 40 juta per unit.
Kejahatan yang dilakukan tersangka berjalan mulus karena para korban mengenal tersangka sebagai pengusaha. Untuk meyakinkan korban, tersangka berdalih merental mobil untuk kendaraan operasional para pegawainya. Gada ya? Langsung digadaikan. Enggak, maksudnya itu memang udah kerja sama gawat gimana? Iya, apa nyari dulu pelanggannya? Pelanggannya ada yang cari. Nilai gadainya berapa, Bang? 25 sampai 30. Itu di dalam Lampung aja atau di luar Lampung, Provinsi Lampung gitu maksudnya? Cuman di dalam Provinsi Lampung ini. Udah ada yang sempet digadai belum? Ya. Digadai semua ya? Buat apa duitnya? Ada untuk keperluan pribadi. Dia merental 3 bulan dibayar dibuka, selanjutnya 3 bulan dibayar dibuka, setelah itu 1 bulan, 3 bulan dia telat. Saya sudah mediasi sama dia, ternyata tidak. Akhirnya saya melaporkan ke polisi. Polisi mengembalikan barang bukti mobil kepada pemiliknya dengan syarat korban menunjukkan BPKB dan STNK. Robila melaporkan dari Bandar Lampung. Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 pekan lalu kini sudah dikeluhkan para pedagang, khususnya mereka yang berjualan di lantai 2. Para pedagang menyatakan sepi pembeli dan omsetnya anjlok lebih dari 50% per hari. Di antaranya Supartini dan Gemini, pedagang buah-buahan dan sayur mayur. Mereka menyatakan sejak pasar dibangun jadi 2 lantai justru malah jadi sepi pembeli. Penyebabnya ada beberapa faktor, yakni pengelompokan pedagang, masih banyak pedagang kaki 5 di depan pasar, dan banyak pembeli yang enggan belanja dengan naik tangga ke lantai 2. Para pedagang mendesak pengelola pasar segera mencampurkan para pedagang buah-buahan dan sayur mayur dengan para pedagang sembako dan bahan pokok tanpa ada pengelompokan. Kalau semua itu sebenarnya kalau naik ke atas semua ya, tertib semua. Sayur-sayuran sama itu apa kayak bayam kayak itu naik ke atas semua ya kali ya rame. Kayak tahu, ada toge, kayak tempe itu suruh naik ke atas semua ya rame kali. Berhubung ini yang tempe, tahu sebagian masih di bawah, jadi yang naik ke atas itu nggak mau. Nah, dengan sepinya seperti ini sangat berpengaruh dengan omset kita nggak sih, Bu? Ya pengaruh bener lah. Kira-kira turun berapa persen, Bu? Ya adalah 70%, ibaratnya mau nyauin anak sekolah aja sekarang lagi bener-bener susah bener. Harapan kita semua berita harus tertibkan penjualannya ini. Tempat-tempatnya penjualan harus teratur, jangan mencar sana mencar sini gitu. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas ya, Bu ya? Di bawah, di atas. Jadi pedagang pembeli ini banyak yang beli di bawah ya? Yang beli di bawah karena dataran rendah, nggak capek naik turunnya. Pantauan pada hari Rabu pagi kemarin, banyak lapak di lantai 2 Pasar Pasir Gintung belum terisi dan sebagian malah tutup karena ditinggalkan pedagangnya pindah berjualan ke tempat lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.